Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memperkenankan kita melanjutkan pembahasan kitab Nubdatun fil Aqidah tentang penjelasan rukun-rukun iman yang 6 dan ringkas dari rukun Islam yang 5. Kita di dalam halaman yang ke-7, ya, pengertian tentang Ad-Dinul Al-Islami, bagian yang terakhir. Khatifillah, di beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang Ad-Dinu Al-Islamiyu. Sekarang saya pada kesimpulan bagian akhir, ya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimah, untuk Ad-Dinu Al-Islami. Ya, kita baca. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimin. Di dalam kitabnya ini semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada semua kaum muslimin. Wad-dinu al-islamiyu aqidatun wa syari'atun. Di aqidatun ini sebagai khobar, ya. Sebagai khobar, aqidatun khobar, mubtada'nya ad-dinu. Kemudian al-islamiyu na'at. Di ad-dinu islamiyu adalah aqidatun. Wa syari'atun. Syari'atun ataf ke aqidatun. Di aqidah dan syariah. Di sini diterangkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agamanya, yang juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan semua manusia untuk memeluk ad-dinul islamiyu ini, dan barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dengan sebenar-benarnya berpegang teguh, niscaya akan membuatnya baik, membuatnya soleh dimanapun dia dan kapanpun. Nah, agama Islam itu yang demikian itu poin-poinnya adalah berupa aqidatun wa syari'atun. Nah, di agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang Allah wajibkan dipeluk oleh semua manusia dan akan membawa manusia kepada kesolihan, kemajuan bila mereka berpegang teguh dengannya, itu berupa aqidatun wa syari'atun. Harus berupa dua perkara ini. Jadi ada akidahnya dan juga ada syariahnya. Tidak hanya masalah hati, akidah, dan juga tidak hanya masalah amal syariah, tetapi berupa akidah dan syariah. Kemudian beliau jelaskan, fahuwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Huwa, di agama Islam, dia adalah kamil, sempurna di dalam akidahnya,
Jadi akidah dalam Islam itu akidah yang sempurna. Demikian juga syariatnya. Dan syariatnya juga sempurna. Di Khotifillah rahimani wa rahmatullah. Islam yang dibawa oleh Nabi kita SAW itu mengajarkan akidah kamilah. Keyakinan-keyakinan yang sifatnya sempurna. Keyakinan yang tidak membawa kepada pertentangan. Keyakinan yang tidak kontradiksi. Ya. Keyakinan yang jelas dan gamblang, tidak membingungkan. Dia adalah sempurna. Demikian juga syariatnya. Adalah ajaran yang sempurna. Tata cara yang sempurna. Ya, kita baca lebih lanjut perincian-perincian yang beliau bawakan, ikhwati fillah, jamaah dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala. Di antara akidah dan syariatnya, yang pertama, al-awalu ya'muru bitauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki. Di ya'muru ini fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Dari amara ya'muru, ya kan? Dari amara ya'muru. Amara ya'muru, ini fi'il mudhari'. Ada fa'ilnya, itu dhamir mustatir. Takdiruhu huwa kembali ke adinul islami. Jadi agama Islam memerintahkan. Memerintahkan di sini objeknya nggak disebutkan. Memerintahkan si A apa si B nggak disebutkan. Kenapa? Karena umum. Karena semuanya diperintah, semua orang. Tanpa kecuali. Maka dengan cara nggak disebutkan objeknya. Jadi bermakna yaitu memerintahkan semua orang. Jadi, semua hamba diperintah oleh agama Islam. Jadi agama Islam memerintah semua manusia, memerintahkan mereka apa? Bitauhidillah ta'ala. Mereka diperintah oleh Allah mengisahkan Allah. Nah itu. Ini merupakan akidah. Ya. Bukan akidah. Jadi akidah Islam itu adalah tauhidullah ta'ala. Mengisahkan Allah. Nah, tauhidullah mengisahkan Allah itu merupakan akidah kamilah. Merupakan keyakinan yang sempurna. Jadi, mengisahkan Allah itu adalah sempurna. Dalil-dalilnya jelas. Bukti-buktinya banyak. Nah, itu. Tidak ada kekurangan sama sekali. Dan juga dia adalah keyakinan yang hak. Keyakinan yang sempurna. Dan juga keyakinan yang akan membuahkan kepada kebahagiaan. Keyakinan yang akan membangun bangunan iman, kebangunan takwa dengan sangat kokoh. Bila dibangun dengan pondasi akidah tauhidullah ta'ala, dibangun di atas mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhidullah, ya, mengisahkan Allah ta'ala itu akidah. Akidah yang kamil, akidah yang sempurna. Di dalam kehidupan ini, kesempurnaan itu ada di dalam tauhidullah, dalam mengisahkan Allah. Adapun bila tidak mengimani Allah, itu keyakinan yang tidak sempurna, keyakinan yang batil, keyakinan yang kontradiksi. Bagaimana manusia nggak mengimani Allah Subhanahu Wa Taala, sementara dia sendiri manusia itu tidaklah membuat dirinya sendiri, dan juga dirinya nggak mungkin ada dengan sendirinya. Dirinya itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga bila manusia masih mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan perserikatan. Allah Ta'ala membutuhkan investor. Membutuhkan bantuan dari Tuhan-Tuhan yang lain. Bantuan di dalam pengadaan alam semesta, di dalam pengaturan alam semesta, begitu, itu namanya
belum mengesahkan Allah, itu namanya kesyirikan. Oleh karenanya itu dilarang oleh Islam, yaitu wa yanha 'anis syirki. Dan Islam itu melarang kesyirikan. Tentu dikarenakan Dia Ta'ala tidak membutuhkan serikat. Ya, Dia Ta'ala itu adalah tidak membutuhkan serikat, tidak membutuhkan tandingan. Dia Ta'ala tidak membutuhkan tandingan, tidak membutuhkan serikat. Ya, jadi memang Dia Ta'ala itu berbeda dengan manusia. Ya, kalau manusia kadang butuh tandingan, tanpa tandingan kadang kurang semangat, tanpa tandingan kadang tidak terpacu. Nah, kan itu. Juga dia sendiri membutuhkan bantuan. Dia sendiri butuh investor, butuh bantuan modal tenaga, itu manusia. Nah, kalau Dia Ta'ala tidak membutuhkan semua itu, maka Islam yanha 'anis syirki. Di Islam melarang semua hamba dari menserikatkan Allah. Memang Dia Ta'ala tidak membutuhkan perserikatan sama sekali dari semua sisi. Sisi tandingan nggak butuh tandingan, bantuan modal tidak butuh, bantuan tenaga nggak butuh, jasa tidak butuh. Ya, wasilah pun juga tidak dibutuhkan olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Di antara kesempurnaan akidah Islam. Islam adalah akidah dan syariah, dan dia sempurna dalam akidahnya dan syariahnya. Yang kedua, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ya'muru bis-sidqi wa yanha 'anil kadhibi. Sama ini ya'muru fil mudhari', fa'ilnya dari mustatir huwa, kembali ke agama Islam. Di agama Islam memerintahkan manusia, memerintahkan bis-sidqi, memerintahkan jujur. Memerintahkan jujur. Wa yanha, dan melarang al-kadhib. Wa yanha al-kadhib, melarang dusta. Nah, kita harus tahu bahwasanya jujur itu sempurna. Nah, jujur itu sempurna. Jujur itu adalah yang bagus. Jujur itu yang akan membawa manusia kepada kebaikan. Nah, Islam memerintahkan jujur. Ya kan? Islam memerintahkan jujur. Nah, ini menerangkan Islam adalah sempurna akidahnya, sempurna syariatnya. Jadi jujur, sifat yang sempurna, sifat yang baik, sifat yang akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan yang akan membawa kepada kemenangan. Itu diperintahkan oleh Islam. Islam memerintahkannya, ya'muru bis-sidqi. Dan al-kadhib, dusta, itu adalah buruk. Buruk. Islam melarangnya. Islam melarang al-kadhib wa yanha 'anil kadhib. Sekalipun dusta itu memang bagi orang yang beriman, dusta itu enak, ya kan? Karena dusta itu seakan-akan sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah, tetapi hasilnya banyak. Orang yang salah misalnya, dia ditanyai sama atasannya, dia bikin alasan yang dusta yang diterima oleh atasan. Nah, akhirnya atasan menerima dohirnya. Nah, dia kan cuman bikin ada alasan aja, mengada-ada. Itu kan gampang, nah gitu. Dia terima udah dia nggak kena konsekuensi, nggak kena hukuman. Itu kadang dusta. Tapi Islam melarang. Sekalipun dia sepertinya caranya dusta itu gampang dan hasilnya bisa besar, tapi itu adalah sifatnya orang yang nggak beriman. Karena apa? Karena walaupun atasan nggak tahu, walaupun teman tidak tahu, walaupun manusia nggak tahu, orang yang beriman harus yakin, percaya Allah pasti tahu. Dan manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Makanya Islam melarang dusta. Walaupun di dunia tidak mungkin kebongkar. Karena ini kedustaan dikemas demikian bagus, demikian kuat. Tetapi orang yang beriman itu tidaklah berdusta. Sebaliknya orang yang tidak beriman, dia akan mudah berdusta. Dan bahkan akan dikatakan, orang itu kalau nggak percaya kepada hari akhir,
pasti dia gampang berbuat dosa, di antaranya berkata dusta. Sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidaklah mendustakan hari kiamat kecuali orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang banyak berbuat dosa seperti dusta. Ya. Itu menerangkan Allah menerangkan bahwasanya kalau orang itu tidak percaya kepada hari akhir, itu dia punya sifat dalam kehidupannya kesehariannya adalah melampaui batas dan banyak berbuat dosa. Khawatirlah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, di antara kesempurnaan akidah Islam dan syariatnya kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'muru bil adli wa yanha 'anil jawri. Islam memerintahkan semua manusia, memerintahkan mereka akan keadilan dan melarang berbuat curang. Nah, itu jamaah. Kita mengetahui adil itu bagus, ya kan? Bahwa yang bagus itu harus adil. Bahkan ciri kebenaran itu haruslah bersifat adil. Dan tidak boleh ada curang. Ada curang. Nah, maka ini Islam, agama yang sempurna, akidahnya sempurna, syariatnya, maka Islam memerintahkan keadilan dan melarang curang. Ini yang ketiga, ya. Wal adlu huwa al-musawatu bainal mutamasilati wat tafriqu bainal mukhtalifati. Dan makna adil adalah persamaan di antara yang semisal dan membedakan di antara yang tidak sama. Walaisal adlu al-musawata al-mutlaqata kama yantiqu bihi ba'dun nas hina yaqulu dinul islami dinul musawati wa yutliku. Dan bukanlah adil itu adalah asal sama. Jadi al-musawatal mutlaqata, asal sama. Jadi adil itu bukan asal sama. Sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian manusia ketika dia mengatakan agama Islam, agama persamaan. Dia begitu aja, pokoknya persamaan. Nah, gitu. Nah, ini kurang pas. Beliau terangkan fa'inal musawata bainal mukhtalifati jawrun. La ya'ti bihil islamu wa la yuhmadu fa'iluhu. Yang demikian itu karena sesungguhnya persamaan di antara yang berbeda, menyamakan di antara yang berbeda, itu adalah kecurangan. Islam tidak datang dengannya. Itu bukan bawaan Islam. Dan pelakunya la yuhmadu. Pelakunya tidaklah dipuji kalau sampai menyamakan di antara yang berbeda. Jadi kita harus adil, dan makna adil adalah al-musawatu bainal mutamasilati wa tafriqu bainal mukhtalifat. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sini kata al-musawatu ini masdar. Ini masdar dari sawa yusawi musawatan. Masdar. Kalau mutamasilat itu isim fa'il. Dari tamasala, ya tamasalu, tamasulan, mutamasilun. Mutamasilun, mutamasilani, mutamasiluna, mutamasilatun, mutamasilatani, mutamasilatun. Ya. Terus walaisal adlu al-musawata al-mutlaqata. Al-adlu ini rofa, domah, al-adlu isim laisa. Al-musawata nasab khobar laisa. Al-mutlaqata naat, ya, itu. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nomor 4,
Nomor 4, ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanati. Agama Islam memerintahkan semua hamba amanah. Islam memerintahkan amanah dan melarang khianat. Kita tahu kesempurnaan amanah. Bahwa sifat yang sempurna itu adalah amanah. Dan khianat itu tidak membawa suatu kebaikan, keburukan yang tidak ada baiknya, itu khianat. Bahkan kita saja kalau dikhianati, itu tidak boleh membalas khianat. Jadi tidak boleh khianat, bahkan membalas khianat pun nggak boleh. Di saat kita dikhianati, kita tidak boleh membalas berbuat khianat. Kenapa? Karena memang buruknya khianat, ya kan? Karena buruknya khianat, kita nggak boleh berbuat khianat. Maka Islam kaum muslimin jamaah rahimanillah memerintahkan untuk amanah dan melarang untuk khianat, ya kan? Yang demikian itu jamaah, bahwasanya Islam itu adalah enggak membolehkan khianat, bahkan tidak membolehkan membalas khianat. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal 71, Allah berfirman, wa iyuridu khiyanataka faqad khanullaha min qablu fa'amkana minhum wallahu alimun hakim. Akan tetapi, jika mereka itu bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini. Lalu Allah menjadikanmu berkuasa terhadap mereka, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Islam, kalau kita dikhianati, kita nggak boleh membahas khianat. Lah bagaimana solusinya? Solusinya kita akan dimampukan oleh Allah. Kita akan dimampukan oleh Allah untuk mampu melawan pengkhianatan mereka. Nah, karena ini berkhianat, Islam ini agama yang sempurna, maka melarang khianat. Dan karena yang sempurna itu amanah, maka Islam memerintahkan amanah, ya kan? Ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanati. Itu ya. Jamaah. Nomor 5, Islam ya'muru bil wafa'i wa yanha 'anil ghadri. Islam memerintahkan menepati janji dan melarang mengingkari janji. Jadi kita sering berjanji, misalnya memang berjanji bisa memikat, ya. Tapi ingat, janji itu wajib ditepati. Orang nggak boleh memikat orang lain dengan janji A, janji ini, janji itu, tetapi ternyata dia kemudian tidak menepati. Itu namanya tidak bagus. Nah, yang sempurna, yang bagus adalah menepati janji. Nah, maka Islam ya'muru bil wafa'i wa yanha 'anil ghadri. Nah, yang keenam, ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang keenam, ya'muru bi birril walidaini wa yanha 'anil uquqi. Islam memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan melarang durhaka. Nah, kita tahu orang itu harus mengetahui jasa orang tua dan bagaimana orang tua membimbing dirinya. Maka perkara yang sempurna adalah perintah kepada anak untuk berbakti kepada orang tua. Dan semua kita anak dan semua kita punya orang tua, maka semestinya semua kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua kesempurnaan. Nah, maka Islam memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua dan melarang durhaka. Ya. Yang ketujuh, ya'muru bisilatil arhami. Islam memerintahkan menyambung kekerabatan. Ini juga kesempurnaan. Wahumul aqaribu. Yang dimaksudkan kerabat adalah kerabat. Wa yanha 'anil qati'ah, dan Islam melarang memutus kekerabatan. Yang kedelapan, ya jamaah, ya'muru bi husnil jiwar
wa yanha 'an sayyi'ihi. Islam memerintahkan berbuat baik kepada tetangga dan melarang berbuat buruk kepada tetangga. Nah, di tetangga, kita kan orang yang dekat dengan kita di dalam komunitas adalah tetangga. Kita dengan tetangga saling tahu kekurangan, tahu kelebihan. Nah, kita nggak boleh mengambil kekurangan tetangga. Kemudian kita mendoliminya. Kita mengambil barangnya. Kalau kita yang tahu dia kelemahannya di situ. Nah, nggak boleh. Justru karena kita tahu dengan tetangga, saling mengerti, saling mengenal, maka haruslah husnul jiwar. Dan semestinya nggak berbuat buruk kepada tetangga. Nah, maka Islam sempurna dengan membawa perintah untuk berbuat baik ke tetangga dan melarang berbuat buruk kepadanya. Ya, secara umum, umumul qauli secara umum, annal islama ya'muru bi kulli khuluqin fadilin wa yanha an kulli khuluqin sahilin. Islam itu adalah memerintahkan semua akhlak yang mulia dan melarang semua akhlak yang tercela, yang rendahan. Wa ya'muru bi kulli amalin shalihin wa yanha an kulli amalin sayyi'in. Islam memerintahkan semua amal yang soleh dan melarang semua amal yang buruk. Itu Islam. Jadi sudah sempurna akidahnya, sempurna syariatnya. Nah, kita bagaimana berpegang teguh kepada khuluqin fadil, kepada akhlak yang mulia, sabar mentaati Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar menjalani takdir Allah. Contoh akhlak yang mulia. Jadi kita semua itu diciptakan oleh Allah. Lihat kaki tangan kita sangat bagus sekali. Tengok panca indera kita, masya Allah bagus sekali. Tengok tubuh kita ini bagus sekali. Nah, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita syukuri dengan cara kita pakai untuk memegang teguh akhlak yang mulia, meninggalkan akhlak yang rendahan. Ya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang demikian sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Surah An-Nahl 90. Ya, demikian yang kita bahas ya ikhwah pada pertemuan kita di hari ini. Sudah menyelesaikan untuk pengertian ad-dinul al-islami. Maka untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita masuk arkanul Islam, insya Allah Ta'ala. Demikian kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.